Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat hari ini. Saya yakin dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, kita mempunyai satu hati, satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dimanapun kita berada itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita, rasa ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai persekutuan kita pada saat pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan lingkupiku. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa melingkupi di setiap kehidupan kita, di setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus senantiasa melingkupi, menyertai kita. Sehingga pada saat hari ini kita masih ada, itu oleh karena satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat pagi yang indah ini ya Bapa, kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu datang bersekutu, memuji dan muliakan nama Tuhan, karena kami telah merasakan kasih setia Tuhan telah menyertai dan bersama dengan kami sepanjang sepekan yang telah kami lalui bersama. Pada saat pagi yang indah ini ya Bapa, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang mana kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini, ada yang berada di rumah, dimanapun kami berada, kami yakin bahwa kami punya satu hati, satu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mengambil pelayanan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk memuji, melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Yesus pulihkan mereka, sembuhkan mereka agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Bapa di surga, ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan persekutuan kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji Tuhan dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman yang terdapat pada nomor 136, Maju Laskar Kristus. Dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 136, Maju Laskar Kristus. Raja
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, doa syafaat kami kepada Tuhan. Atas anugerah-Mu lah kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu, Engkau ampuni dosa-dosa kami, pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di Jemaat GKI Ujebilang. Memberkati hamba-hamba-Mu, badan pengurus jemaat, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua dapat melaksanakan pelayanan di tempat ini dengan baik. Berikan kepada kami satu hati, sehingga pelayanan Tuhan di tempat ini maju semua karena pertolongan Tuhan. Dan walaupun mungkin kami diperhadapkan dengan pandemi ini ya Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk terus berjuang, untuk terus semangat, sukacita kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah, dimanapun, dalam nama Yesus Engkau jamah mereka ya Tuhan. Dan mungkin ada yang saat ini terpapar oleh karena mengalami sakit atau positif COVID-19, kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang menangani mereka ya Tuhan, berikan hikmat, perlindungan bagi mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya COVID ini, pandemi ini dapat cepat berlalu. Dan biarlah Tuhan akan terus memberkati kami anak-anak Tuhan, agar kami tetap semangat, tetap selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap usaha ekonomi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini untuk tetap semangat bekerja dan terus dapat melaksanakan setiap usaha mereka dengan baik, sehingga apa yang mereka terima, berkat-berkat yang telah mereka terima dari Tuhan, mereka tidak lupa untuk mengembalikannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemerintah mulai dari pusat sampai ke kampung. Tuhan memberkati, biarlah pemerintah yang ada yang dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Kabupaten Mahakam Ulu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, bahkan semua jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati untuk tetap melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga kabupaten kami di tempat ini, Kabupaten Mahakam Ulu ini, menjadi kabupaten yang selalu cinta akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, mulai dari pusat sampai ke penginjilan. Kami mendoakan Gereja Kemah Injil ini Tuhan, biarlah kami tetap semangat untuk terus melayani Tuhan, tetap semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Biarlah kami juga tetap semangat untuk terus mengembangkan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami. Urapi dia Tuhan, dan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah bahkan kami di tempat ini. Biarlah kami semua tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa yang tidak sempurna, dan kami menyampaikan doa syafaat kami ini, dan kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan doa syafaat kami ini, karena kami meminta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas syafaat yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Terlebih dahulu mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan, dengan hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama bersekutu memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami memahami apa yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu memuji muliakan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Cari dan pikirkan perkara yang di atas. Ya, ini adalah nasihat Paulus kepada warga jemaat yang ada di Kolose. Dengan tegas Paulus menulis bahwa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang yang bukan Yahudi, dan sepertinya ada di antara warga jemaat yang telah dipengaruhi oleh ajaran dan praktik dari sebuah agama asing. Mereka diajar untuk menaati Tuhan dengan sempurna, meninggalkan nafsu manusiawi dan menyembah malaikat dan kekuatan roh. Dalam Alkitab versi NIV tertera, set your hearts and set your mind. Artinya, warga jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran kepada kerajaan surga. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada kerajaan surga. Yang ada di surga, jangan yang ada di dunia. Alasan kuat Paulus, Kristus ada bersama-sama Allah Bapa di surga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Karena itu penyembahan kepada malaikat dan kekuatan roh tak ada dasarnya sama sekali. Jadi jemaat Tuhan, fokuskan pikiran dan hati kita kepada Allah. Apa yang diajarkan kepada mereka mengenai hukum-hukum Taurat, Paulus menyatakan semuanya itu tak ada manfaatnya karena hanya bayangan, sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa sejatinya semuanya itu hanyalah untuk pemenuhan kepuasan rohani mereka. Jemaat Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasannya sederhana, sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan, yaitu Raja semesta alam. Dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Cari dan pikirkan adalah suatu yang aktif. Oleh sebab itu kita harus cari dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus kita harus di atas, perkara ilahi, bukan melulu soal yang di bumi. Ada dua alasan mengapa kita harus cari dan pikirkan perkara yang di atas. Yang pertama yaitu hidup kita sesungguhnya adalah dalam kekekalan. Hidup kita sesungguhnya ada di dalam kekekalan. Kita harus ingat bahwa kita tinggal di bumi hanyalah sementara. Kita tinggal di bumi hanyalah sementara. Dan yang kedua, waktu dan kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Jadi jemaat Tuhan, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Dan perkara-perkara yang di bumi, yang dengan segenap kegemilangan tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi jemaat Tuhan, kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Apa saja perkara-perkara yang di atas yang Tuhan inginkan kita untuk cari dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mencari kebenaran Tuhan, kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Dan kita harus hidup dalam kebenaran itu sendiri. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Dan kebenaran hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan sukacita, damai sejahtera, mengalah dan menjauhkan diri dari pertengkaran, keributan, perdebatan, hal-hal yang sepele. Jadi kita harus hidup dalam damai sejahtera dan dalam sukacita, senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam segala perkara dan keadaan.
Kita harus hidup dalam damai sejahtera dan dalam sukacita. Dan yang kedua, perkara-perkara di atas apa yang harus kita cari, yaitu menjadi sempurna dengan menghasilkan buah roh. Kita harus menjadi sempurna dan menghasilkan buah roh. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk menghasilkan buah roh itu sangatlah mudah. Oleh sebab itu kita harus ikuti dan taat kepada Roh Kudus. Kita harus ikuti dan taat kepada Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita akan dimampukan untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengikuti dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh yang ada dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Dan kita akan menuju kesempurnaan seperti yang telah dituliskan dalam Alkitab. Kita harus sempurna seperti Allah Bapa kita. Dan yang ketiga, apa saja perkara-perkara yang harus kita cari dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang di atas, yaitu menginvestasikan waktu, uang, energi untuk kekekalan. Menginvestasikan waktu, uang, dan energi untuk kekekalan. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-21. Investasi untuk keluarga, pekerjaan Tuhan, dan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sesama dengan segenap hati kita, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, yang ketiga ini adalah kita harus menginvestasikan segala berkat kita, energi kita, bahkan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi kita dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang di atas. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya kepada warga di jemaat yang ada di Kolose, namun pada kita sekarang, nasihat Paulus ini juga menyapa kita orang-orang percaya pada abad yang ke-12 ini. Kita juga dapat dipanggil tak hanya untuk berfokus pada tindak-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita. Sesungguhnya hal ini bisa membuat kita jatuh ke dalam lubang kesombongan rohani. Jadi jemaat Tuhan, kita merasa lebih baik daripada orang Kristen yang ada jika kita hanya melakukan itu bagi diri kita sendiri. Karena itu sekali lagi nasihat Paulus ini juga berlaku bagi kita, bahwa carilah perkara yang di atas. Yaitu kita harus senantiasa hidup sempurna sama seperti Bapa kita. Kita harus meminta Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan semuanya itu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu pada hari ini. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami keinginan, kemauan untuk terus mencari perkara-perkara yang di atas, memfokuskan hati dan pikiran kami untuk hanya berpandang ke dalam apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, meneguhkan kita dalam kita mengiringi kehidupan kita hari demi hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menutup persekutuan kita pada saat pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan satu pujian yang mengatakan, seperti yang Kau ingini. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, biarlah sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk masa depan kita, biarlah itu terjadi seturut dan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mempunyai nafas yang kita miliki pada saat hari ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan barang
ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Berjemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam sepanjang persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah segenap pujian bahkan penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Allah, Tuhan berkat. Puji Dia segala bumi di surga-Mu memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman ataupun berita gereja. Kepada hambanya disilakan. Shalom. Ya, puji Tuhan.
Pada hari ini kita mengucap syukur karena ibadah raya dapat terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua tim pelayanan. Dan juga kami menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah bahkan dimanapun, untuk ibadah-ibadah kita selanjutnya kita akan tetap laksanakan seperti ini, dan kita menunggu instruksi dari pemerintah. Dan jika ada instruksi untuk melaksanakan ibadah bersama di gereja, kita akan ikuti. Tetapi kami sampaikan juga untuk kita tetap menjaga atau sesuai himbauan pemerintah untuk terus menjaga kesehatan kita dan tetap mengikuti arahan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan dulu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita sampai di sini kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.